Alright, welcome back to Black Cuan my friend. Pada kesempatan kali ini kita berbicara mengenai kewaspadaan kita tentang pasar kripto ya, yang masih dalam fase bear ya. Dia terjadi penurunan terus ini sudah sekian lama ini, dan ini juga salah satu diakibatkan oleh Terra Luna ya, yang terjadi insiden yang luar biasa kemarin itu, dan Do Kwon di sini pun terancam akan masuk penjara. Ini menurut salah satu kanal berita ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara juga mengenai Ethereum, kemudian ada juga Chainlink, Fed, VRA, dan Cardano ya. Dan nanti juga kita akan berbicara tentang Jerome Powell ya. Dan yang pertama kita cek dulu keadaan pasar kripto pada hari ini ya. Pada saat ini pun Bitcoin telah tereject lagi ya dari 30 ribunya. Sekarang ini market cap total 1,35 triliun dollars ya. Dan altcoin juga rata-rata merah ini pada saat ini. Dan dengan kondisi seperti ini, kita coba lihat Fear and Greed Index kita di angka 12 ya. Setidaknya ada kemajuan lah. Kalau kemarin itu kita berada di Extreme Fear di 8 ya. Sekarang kita ke altcoin yang pertama ya hari ini, yaitu Ethereum's Popularity Double Edge Sword. A16Z State of Crypto Report ya. Jadi ini raksasa dana atau raksasa venture fund Crypto Andreessen Horowitz dengan akun Twitter yang bernama A16Z itu telah menyoroti bahwa pengembangan dan permintaan pada Ethereum itu tidak tertandingi, meskipun ya kita tahu sendiri bahwa biaya transaksi Ethereum ini sangat tinggi. Perusahaan ini memang memperingatkan ya bagaimanapun bahwa popularitas Ethereum ini juga merupakan pedang bermata dua. Karena mengingat bahwa Ethereum ini memprioritaskan desentralisasi daripada penskalaan dan menghasilkan persaingan blockchain yang mencuri pangsa pasar dengan janji kinerja yang lebih baik dan biaya yang lebih rendah. Jadi kalau ada blockchain lain yang menjanjikan kinerja lebih baik dengan biaya yang lebih rendah, saya yakin para investor akan banyak yang ke sana ya. Dan menurut data dari laporan tersebut, ya untuk sekarang ini Ethereum masih unggul ya dalam persaingan dalam hal minat developer. Karena jaringan ini memiliki sekitar 4.000 developer bulanan aktif dibandingkan dengan Solana yang berada di peringkat kedua dengan 1.000 developer aktif. Lalu ada Bitcoin dan Cardano itu yang berada di level berikutnya ya, dengan masing-masing sekitar 500 dan 400 developer aktifnya. Para analis ini mencatat ya bahwa keunggulan Ethereum itu banyak berkaitan dengan ya karena dia duluan gitu kan, dan kesehatan komunitasnya. Tetapi dia menekankan bahwa pentingnya pengembangan yang terus melonjak di jaringan meskipun biaya transaksinya tinggi. Akan tetapi ya, peningkatan yang telah lama ditunggu ini atau Ethereum 2.0 itu tidak dapat terjadi cukup cepat. Dan A16Z ini juga menyoroti ya dalam laporannya bahwa selama rata-rata 30 hari pada 12 Mei, alamat dan transaksi aktif pada blockchain yang bersaing itu termasuk Solana, BNB Chain, dan Polygon itu sudah available dan dia tersedia ya, dan jauh di depan Ethereum. Artinya para pesaing ini sudah semakin berkembang sekarang ini. Kalau salah-salah ini ETH itu bisa disalip kapan saja oleh BNB, Cardano, Solana maupun Polygon ya. Dan mengutip dari Cointelegraph ini ya, blockchain ini merupakan produk yang sedang hit ya dari gelombang komputasi yang baru, seperti halnya PC dan broadband ya di tahun 90-an dan 2000-an. Dan seperti ponsel dalam dekade terakhir kita ini, ada banyak ruang untuk inovasi dan kami yakin akan ada banyak pemenangnya. Nah, menurut kalian ini teman-teman, yang manakah yang akan tetap bersama-sama dengan Ethereum atau bersaing terus dengan Ethereum di puncak market cap ya dalam waktu yang akan datang? Coba kalian jawab di kolom komentar ya. Sekarang kita lanjutkan ke koin yang berikutnya ya. Di sini ada 3 koin yang memiliki potensi trend reversal ya. Ini menurut analis top di kripto. Dan di sini dikatakan Chainlink dan Fed ya, dan ada satu lagi. Nah, yang pertama di sini itu adalah ini menurut Michael van de Poppe ya. Dia katakan bukan chart yang cantik, tetapi menurut dia ini adalah skenarionya dia. Dan untuk Chainlink ini ya, jika dia berhasil nanti ini akan terjadi retest, nanti dia di harga $12 ya.
Kalau dia berhasil ini teman-teman, maka dia kemungkinan akan terus naik. Dan kalau dia gagal, apalagi dia tembus di supportnya di $7,45, maka dia akan terus turun ke bawah. Dan dari sinilah kemungkinan di $4 itu bisa terjadi pantulan, karena di sini adalah support yang kuat ya di $4. Dan untuk channeling ini teman-teman, meskipun harganya sudah tembus di bawah $10 ya, tetapi this cohort continues to accumulate link. Jadi ada grup atau paus ya yang terus saja mengakumulasi link ini. Dan kalau kita lihat dari on change-nya ya, paus ini ya, di sini yang merah ini adalah jumlah address link-nya yang terjadi meskipun harganya turun ini di bawah $10 teman-teman. Ini artinya apa? Artinya para paus ataupun orang-orang yang akan long term di link itu sudah mulai masuk lagi sekarang. Kemudian yang berikutnya itu adalah Fed ya teman-teman. Di sini Fed itu sudah betul-betul di bawah sekali katanya di sini menurut Van de Poppe ya. Dan dia katakan di sini kalau untuk Fed itu dia sudah berada di support yang paling kuatnya. Dan tampaknya Fed ini sudah akan mulai untuk melakukan pembalikan arah ya. Dan koin terakhir menurut Daily Hold di sini itu adalah VRA ya. Jadi VRA ini sudah mengalami bear market yang kejam sekali ya. Jadi dia sudah turun dalam sekali, dan menurut Michael Van de Poppe, VRA ini akan kemungkinan mencoba untuk ngetes dulu ke $0,012 ya. Kalau dia tidak berhasil, dia akan balik lagi, bahkan dia kemungkinan akan turun dari support yang sekarang itu di 0,003. Jadi demikian tiga tadi itu ya, koin yang menurut Daily Hold itu ada Chainlink, Fed, dan VRA ya. Kemudian kita ke Cardano ya teman-teman, karena di tanggal 29 Juni nanti itu akan ada Fossil Hard Fork ya. So, Fossil Hard Fork update for Cardano all set for 29 June. Jadi sebentar lagi nih di bulan Juni Fossil Hard Fork ini akan terjadi, dan menurut teman-teman ini di Fossil Hard Fork nanti itu akan berapa harga Cardano? Silahkan kalian komen di bawah perkiraan kalian mengenai harga Cardano ini ke depannya. Dan sebelum kita melanjutkan ke update mengenai Terra Luna ya, dengan Do Kwon yang terancam masuk penjara itu, saya harap teman-teman bisa meluangkan waktu 5 detik saja untuk melakukan like pada channel ini, ataupun mensubscribe channel ini, atau menulis komentar di kolom komentar di bawah ya. Sekarang kita ke Terra Luna teman-teman. Ini dari Ren Lunar ya. Dia katakan, if they don't fork Luna soon, the chain and all the projects will die. Jadi menurut dia, jika Luna ini tidak melakukan fork, maka jaringan ini dan semua proyek itu akan mati. Dan Do Kwon itu telah melakukan yang namanya revival plan ya. Jadi dia mencoba untuk menyelamatkan proyeknya. Jadi forking yang dimaksudkan di sini itu adalah dia akan membuat blockchain yang baru ya dari Luna ini. Dia akan mengganti blockchain yang lama dengan Luna yang baru. Dan blockchain yang baru ini itu akan menggantikan Luna yang lama. Jadi Luna yang lama itu akan tetap ada, tetapi dia akan berganti nama menjadi Luna klasik gitu teman-teman. Dan salah satu mekanisme untuk mengkompensasi kerugian ya, Do Kwon ini akan melakukan yang namanya airdrop ya untuk project revival Luna ini ya. Jadi dia akan memberikan airdrop new Luna itu kepada Luna holders, kemudian UST holders, dan juga developer ya. Dan token distributionnya itu akan diberikan kepada community pool sebanyak 25% ya. Di situ control by state governments, kemudian 10% earmarked for developers. Jadi kita lihat saja ya apakah project ini akan berjalan dengan lancar, karena menurut Do Kwon ini akan di-launch pada tanggal 27 Mei 2022. Tetapi teman-teman, ada kontroversi di sini karena Do Kwon takes hit from CZ, Buterin, Marcus for Terra's failure and revival plan. Jadi rencananya si Do Kwon ini juga menghadapi penentangan gitu dari Changpeng Zhao, kemudian Buterin dari Ethereum ya. Kemudian ada juga Marcus di sini yang mengatakan bahwa itu cara yang salah. Karena di sini di key points ya dari berita ini itu adalah Changpeng Zhao itu masih tidak yakin ya dengan forking ini akan menjadi solusi untuk masalahnya Terra. Kemudian Vitalik Buterin juga mengkritisi ya tentang janji-janjinya di
UST itu ya, dan sekarang katanya dia akan meninggalkan UST dan mempertahankan Luna saja. Jadi dia meninggalkan orang dalam kerugian ini teman-teman. Dan lebih lanjut menurut Changpeng Zhao ya, dia katakan personal opinion not financial advice, katanya dia forking itu tidak bakalan berhasil. Jadi dia meragukan sekali gitu kan. Forking does not give the new fork any value. That's wishful thinking. Jadi dia bilang menghayal saja kalau fork ini akan berhasil. Dia sangat ragu. Nanti kita akan lihat teman-teman. Di tweet yang lainnya juga dia katakan ya, ini adalah rekomendasi yang pernah dia katakan kepada Do Kwon ya. Reducing supply should be done via burn, not fork at an old date. Jadi dikatakan di sini kalau ingin berhasil ya, maka mengurangi supply itu harus dilakukan dengan cara membakar. Jadi bukan dengan cara melakukan fork atau forking. Karena itu akan meninggalkan orang-orang yang mencoba untuk menyelamatkan koin mereka. Jadi orang sudah banyak yang rugi nih teman-teman di Terra Luna ini. Dan kalau ditinggalkan begitu saja itu kasihan. Asli kasihan sekali mereka. Dan merespon atas kejadian ini, pemerintah Korea Selatan itu sekarang telah memanggil Do Kwon ya. Jadi pendiri Terra dipanggil oleh pemerintah Korea Selatan karena runtuhnya koin tersebut baru-baru ini. Jadi dia akan dimintai keterangan ya, dan dia akan mengajukan proposal untuk menyelamatkan ekosistemnya. Dan ini harus dilakukan teman-teman, karena jika tidak dilakukan, Do Kwon end up in prison over UST and Luna scam. Jadi bisa-bisa si Do Kwon ini akan berakhir di penjara gitu teman-teman, karena project UST dan Lunanya itu scam, membuat orang rugi. Banyak sekali investor yang telah dirugikan. Jadi ada kemungkinan kejam kalau kita berharap Do Kwon ini masuk penjara. Tetapi tidak kurang kejamnya juga bagi para investor yang telah mempercayakan tabungan mereka, uang mereka, atau uang dari pinjaman istri mereka, atau uang rencana masa depan keluarga mereka, dan akhirnya ludes habis begitu saja. Dan Do Kwon ini harus menghadapi parlemen pemerintah Korea Selatan untuk memberikan penjelasannya. Jadi kalau saya ambil poin pentingnya di sini itu teman-teman ya, setelah kejadian itu terjadi banyak sekali investor yang mengklaim bahwa mereka kehilangan asetnya, kehilangan rumahnya, dan mereka bangkrut. Bahkan ada yang sempat menyatakan ingin melakukan bunuh diri. Dan dengan rencananya Do Kwon melakukan revival plan-nya itu tadi, itu ya adalah sedikit harapan untuk Luna ini. Tetapi untuk Terra ini mereka itu harus melakukan difficult fork. Karena seperti saya bilang tadi itu ada banyak sekali orang-orang yang meragukan apakah ini akan bisa berhasil. Tetapi perlu diingat di sini, Do Kwon ini harus cepat ya untuk mengembangkan atau melakukan revival tactics-nya itu sebelum pemerintahan di negara-negara lainnya itu memulai untuk melakukan investigasi. Dan ini end up-nya itu adalah parah. Bisa-bisa Do Kwon itu seperti news di sini itu bisa-bisa dia masuk penjara katanya di sini. Dan kita tidak mengharapkan hal itu terjadi. Kasihan juga Do Kwon-nya. Karena sejujurnya Do Kwon juga tidak ingin hal ini terjadi. Gara-gara eksperimennya dia di UST dan Luna kemarin itu. Sebelum kita lanjut ini teman-teman, menurut kalian ini apa pendapat kalian tentang Do Kwon dan revival plans-nya, kemudian ancaman masuk penjaranya? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Barangkali dengan begitu teman-teman bisa sharing perspektif untuk orang lain yang mungkin akan membaca komen kalian ya di kolom komentar. Terima kasih. Saya lanjutkan sekarang untuk yang terakhir itu ke Bitcoin ya. Di sini ada berita yang tidak mengenakan ya dari Jerome Powell. Dia katakan, some pain may be required to slow inflation. Jadi ada hal yang menyakitkan ya, dan itu perlu untuk dilakukan untuk memperlambat inflasi ini menurut Jerome Powell. Dan sepertinya ya tidak lain, dia akan menaikkan suku bunga teman-teman. Seperti katanya dia sini, dengan tegas dia katakan ya, we will go to that point and there won't be any hesitation about that. Jadi dia katakan kita akan melakukan hal itu dan tidak ada keraguan untuk melakukan hal itu. Jadi teman-teman, disinilah yang saya bilang tadi itu kita perlu waspada ya mengenai pasar kripto ini, karena boleh jadi jika The Fed menaikkan lagi suku bunganya maka akan terjadi goncangan lagi ini untuk pasar kripto.
saya tidak berniat untuk menakut-nakuti di sini, tetapi ada kemungkinan seperti itu dan tidak ada salahnya kita bersiap-siap teman-teman. Dan kalaupun terjadi bounce di kripto, maka itu juga hal yang bagus karena saya juga mengharapkan hal seperti itu. Dan untuk technical analisisnya ya, saya ambil dari chart di sini, dari Kapil ya. Dia memberi analisa bahwa Bitcoin ini ada kemungkinan ya, ini time frame 4 jamnya dia, ada kemungkinan ini teman-teman dia turun sampai bottomnya di sini di area 24.800 ya. Dia katakan disinilah start bull run-nya. Dan setelah ini barulah Bitcoin ini akan lanjut naik. Kemudian untuk time frame 1 hari teman-teman, di sini dari Crypto Rover ya, yang paling sering saya kutip dia. Di sini Bitcoin sudah dia tampilkan itu bullish divergence ya. Dan ini mirip dengan apa yang terjadi pada kisaran bulan Juni dan Juli Agustus di tahun 2021 kemarin ketika Bitcoin itu drop sampai 29.000 seperti sekarang ini. Dan sekarang pun terjadi hal yang sama. Dia turun lagi sampai 29.000 dan terjadi juga di RSI-nya ini 2 kali di sini terjadi bullish divergence. Dan seperti katanya Crypto Rover di sini, BTC bears will be left behind. Jadi para bear itu akan ditinggalkan di belakang ya ketika skenario ini terjadi teman-teman. Jadi saya pun berharap skenario yang kedua inilah yang terjadi teman-teman. Dan terakhir, ini bukan financial advice ya teman-teman, tetapi kalau yang saya sarankan, silakan untuk selalu menggunakan uang dingin di dalam berinvestasi di pasar kripto ini. Baik teman-teman, demikian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.